Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hari ini kita semua merasa berbahagia mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan para leluhur, dengan orang tua, kakek nenek, sanak famili, dan orang-orang berjasa yang sudah meninggal dunia. Meskipun pertemuannya bukan pertemuan tatap muka, tetapi pertemuan dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Hati Bapak Ibu semua terpaut atau dekat menjadi dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang merupakan pendahulu yang melahirkan, yang menjadikan Bapak Ibu menjadi seperti sekarang ini. Ya. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian, kesempatan bertemu dengan para leluhur, orang-orang yang sudah berjasa itu merupakan kesempatan yang tepat untuk memberikan penghormatan, memberikan penghormatan kepada mereka. Biasanya Bapak Ibu melakukan puja dengan pasang dupa, pasang lilin, mempersembahkan buah-buahan, mempersembahkan makanan dan yang lain-lainnya kepada leluhur Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu teringat kepada ayahnya, ibunya yang suka makan bakmi misalnya, lalu disediakan bakmi. Suka makan sambal, disediakan sambal. Semua itu tentu meskipun orang tua Bapak Ibu sudah meninggal dunia, tetapi kan dalam hati Bapak Ibu masing-masing ingin membahagiakan, ingin membuat orang tua yang meskipun sudah tidak ada, tapi moga-moga orang tua merasa bahagia. Meskipun tidak bisa makan sambal, tidak bisa makan bakmi, tapi dengan mempersembahkan itu, Bapak Ibu akan merasa bahagia, bisa memberikan apa yang disuka oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang pada saat kita mengenang jasa-jasa dari orang-orang yang sudah berjasa pada kita, kebajikan-kebajikan dari orang yang sudah berjasa kepada kita, disitulah sebenarnya kita itu menjadi menghormat, timbul rasa hormat, rasa
menghargai ya orang-orang yang sudah berjasa itu. Dan tentu ya Bapak Ibu ingin berbuat kebajikan ya, supaya yang meninggal dunia ini bisa berbahagia. Ya, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan patidana. Ya, meskipun disebutnya sebagai upacara persembahan jasa atau yang seringkali disebut pelimpahan jasa. Ya, tapi maksudnya adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai anak-anak ya atau sebagai suami atau sebagai istri yang membuat ya orang yang sudah meninggal, ya, entah orang tua, kakek nenek ataupun sanak famili yang sudah meninggal itu bisa bahagia di alam sana tentunya. Ya, ya kita tidak tahu ya di mana keberadaan para leluhur kita. Tetapi yang pasti kita ingin membahagiakan para leluhur kita itu. Entahlah lahir di mana, entahlah sudah menjadi apa. Ya, mungkin bisa menjadi manusia lagi ya. Atau malah lahir di alam dewa. Ya, bisa saja. Tetapi yang jelas kita yang masih hidup ini ingin membuat orang yang sudah meninggal dunia itu ya berbahagia di sana. Itu adalah pikiran yang bagus banget. Itu adalah pikiran yang baik sekali. Itu adalah sifat ya karakter daripada ya manusia yang sangat baik sekali. Ya, sebenarnya setiap manusia mestinya ya apalah agamanya, apalah ya ajarannya, apalah yang diikuti, ya tentu tidak akan melupakan begitu saja orang-orang yang sudah berjasa, apalagi orang tua kita, apalagi ya orang-orang yang sudah memelihara, sudah merawat, membesarkan ya kita ya masing-masing. Kita tahunya sekarang sudah besar, sudah tua, ya tapi dulu waktu kecil seperti apa kita itu, ya itulah ya sebenarnya ya bagaimana pengorbanan orang tua yang sudah dilakukan kepada kita sehingga kita sekarang bisa menjadi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa ya, mengharapkan orang lain bahagia, menghormati, menghargai, ya, terutama leluhur kita, orang-orang yang berjasa pada kita, itu adalah satu sifat yang baik, satu karakter yang baik, ya, yang sangat penting ya kita punyai dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang memang kita itu ya misalnya tidak bisa mempunyai seperti itu sangat disayangkan sekali. Ya, sebenarnya karakter seperti itu karakter yang baik sekali. Menghormat, ya, penghormatan. Dalam hal ini memang menghormat pada orang tua, ya, menghormat pada orang yang berjasa. Sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau menurut Dhamma, menurut ajaran Buddha, menurut kebenaran, yang sebenarnya ya menghormat orang yang sudah berjasa, menghormat kepada ya, orang tua kita, leluhur kita, itu merupakan ya, wujud atau
bisa dikatakan itu merupakan penampilan ya, daripada kerendahan kita. Orang yang rendah hati itu mudah menghormat, gampang menghormat. Bapak Ibu coba pikirkan. Ya. Sebaliknya orang yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh, yang merasa hebat, merasa segala-galanya, itu susah loh menghormat. Sulit menghormat. Ya. Kadang-kadang ya, untuk merangkapkan kedua tangan saja Anjali rasanya berat sekali tangannya. Apalagi disuruh sujud, ya punggungnya sakit kali ya. Meskipun sebenarnya tidak sakit, tapi rasanya berat sekali badannya itu kalau disuruh sujud. Kenapa? Karena kesombongannya, keangkuhannya. Itu susah sebenarnya orang untuk melakukan penghormatan. Tapi sebaliknya orang yang mempunyai kerendahan hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, lain. Yang saya maksud rendah hati, yang tidak sombong, tidak angkuh, itu akan mudah menghormat. Mudah untuk mengulurkan tangan, berjabat tangan, mudah untuk bersikap anjali, mudah untuk bergandeng tangan, sangat mudah. Mudah untuk senyum, mudah untuk menganggukkan kepala, itu gampang sekali. Gampang dilakukan. Bahkan kadang-kadang otomatis, ya, refleks. Orang itu kalau mempunyai kerendahan hati itu memang akan mudah refleks melakukan hal yang penghormatan itu. Ya, sepertinya ya kepada orang yang tua itu sampai sujud, sampai badannya membungkuk, ya, ya itu kerendahan hati, ya kerendahan hati. Lah penting ada orang yang jabat tangan tapi yo sambil sombong ya ada loh Bante. Lah iya ada juga sombong terbentuk kepalanya dongak ke atas enggak mau lihat orangnya. Ya, ada juga seperti itu. Tetapi itu bukan sifat yang baik. Bisa jadi itu terpaksa dia harus jabat tangan atau kepaksa dia harus jabat. Kalau sebenarnya enggak mau melakukan seperti itu. Sampai-sampai enggak mau lihat wajahnya gitu. Itu sombong sekali. Sebaliknya orang yang rendah hati, dia akan menunduk, dia akan menghormat. Bukan hanya jabat tangan, badannya pun akan menunduk. Ya, badannya pun akan merunduk ya sampai ya separuh 90 derajat oleh menghormat. Itu sebenarnya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati dari seseorang. Ya. Rendah hati itu memang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu dibentuk dari pikiran kita, ya dari pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita itu ya tidak terlalu banyak ya minta dipuji, itu biasanya kita akan mudah rendah hati. Tapi kalau kita itu wah gila pujian, ya, wah itu mesti susah untuk rendah hati, ya karena maunya dipuji, maunya disanjung, maunya dapat nama, dapat apa, itu akan susah untuk rendah hati. Sebaliknya orang yang tidak gila pujian, ya itu akan mudah dia itu menjadi rendah hati. Apalagi memang itu ya dididik ya dari kecilnya memang dia untuk menghormat pada orang tua, biasa untuk misalnya saja berjabat tangan, beranjali sama orang tua,
itu akan mudah dia itu melakukan penghormatan. Ya. Dipuji, banyak terus mendapatkan keberhasilan seringkali yang membuat orang itu menjadi sulit untuk rendah hati. Ya, tetapi ya di sini orang yang ya bukan berarti hidup kita tidak boleh berhasil. Ya silahkan berhasil, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai keberhasilan itu membuat kita menjadi ya lupa diri. Istilahnya lupa diri. Ya, lupa diri itu artinya ya tidak tahu dirinya lagi. Tapi kalau dia tahu dirinya, ya dia akan kembali pada dirinya lagi, ya dia akan menjadi rendah hati. Rendah hati itu di dalam bahasa Dhamma, bahasa Pali namanya soraca. Soraca, rendah hati. Di dalam Dhamma Wibhaga, ya, penggolongan Dhamma, soraca itu punya pasangan. Pasangannya itu apa? Pasangannya itu adalah kanti. Jadi sini disebut nanti kanti soraca. Kanti artinya kesabaran. Kesabaran. Jadi sebenarnya di sini yang dimaksud di dalam Dhamma, ya, kalau orang bisa hidup rendah hati, dibarengi dengan kesabaran, ya, sabar, tidak gampang emosi, tidak gampang meledak-ledak, tidak gampang terpancing dengan kondisi yang ada di sekitar kita ataupun ya kondisi apapun juga tidak gampang emosi. Kalau di Jakarta biasanya macetnya berlama-lama ya Bapak Ibu. Jadi orang susah untuk bersabar. Mana tahan Bapak, sabar. Tidak sabar menghadapi macet. Sebenarnya macet itu ya guru kesabaran. Ya guru kesabaran. Bagaimana saudara itu dicek, ya dites kesabarannya. Sabar apa tidak? Saudara marah-marah ya tetap macet toh. Mau saudara banting-banting setirnya juga tetap macet soalnya. Jadi kalau saudara malah tidak sabar itu rugi sendiri itu. Memang kondisinya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sabar ya, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi kita. Ya, ini dibarengi dengan kerendahan hati. Nah, menurut Sang Buddha, ini akan membuat orang mempunyai sifat, sikap yang bisa berempati. Bisa berempati. Ya, empati itu tak maksudnya adalah bisa merasakan atau bisa mengetahui orang lain itu seperti apa. Kalau misalnya orang lain sedang susah, bisa ikut merasakan kesusahan orang lain. Kalau orang lain bisa bahagia, bisa ikut merasakan bahagianya orang lain juga. Itu empati. Ya, bisa tahu sebenarnya apa yang sedang dialami orang lain. Ini penting Bapak Ibu, berempati. Karena berempati itu sebenarnya yang akan membuat Bapak Ibu bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berempati, nanti yang Bapak Ibu lakukan itu enggak pas, enggak tepat. Ya, tidak tepat. Asal-asalan. Ya saya asal-asalan memberi, saya asal-asalan membantu, saya asal-asalan berbicara. Asal-asalan berbicara. Yang dengarkan pembicaraannya itu akan ini membosankan bicara ini. Atau yang dengarkan bicaranya itu bisa jadi dia bukan itu yang saya maksud.
bukan maunya bukan seperti itu mau saya. Ya. Saya sedang dalam keadaan seperti begini kok kamu ngomongnya seperti itu. Lain banget antara yang saya sedang alami dengan apa yang kamu omongkan. Karena orang itu tidak berempati. Kalau kita tidak berempati, kita tidak bisa ya melakukan sesuatu pada orang lain dengan tepat. Dengan tepat. Kita melakukan asal maunya kita saja. Maunya saya begini, saya ngomong begitu. Maunya gitu, saya ngomong begitu. Ibarat kata, ya ini contoh ya. Saya khotbah sekarang ini juga harus merasakan ini yang dikhotbah ini bagaimana. Gitu. Ya, kira-kira yang dikhotbahi sudah mengerti belum? Kalau belum mengerti mungkin harus dijelaskan lebih jelas lagi. Itu berempati. Bukan asal ngomong terus. Nanti yang mendengarkan itu udah jelas dan ya tidak dikehendaki, tidak dimauin seperti itu. Tapi dengan berempati itu kita jadi tahu, ya, jadi tahu, ya bahwa yang dibutuhkan, yang dimaui orang lain itu apa. Nah, itu butuh apa? Butuh kesabaran dan rendah hati. Butuh di mana kita itu sabar, bisa mau mengamati, bisa mau merasakan, bisa mau memikirkan. Ya. Ibarat kata kalau saya menjadi seperti dia itu gimana ya? Gitu. Kalau saya itu menjadi dia itu gimana ya? Itu yang namanya berempati. Ya. Kalau ada misalnya orang umat yang datang minta nasihat, ya, sambil menangis nah, tentu kita ya yang akan memberi nasihat mikir kalau saya seperti dia gimana ya, kurang lebih lalu saya harus ngomong apa. Kan tidak bisa langsung saya ngomong selesai, udah cukup. Nah kan yang curhat ini bukan itu yang dimauin, bukan itu yang diharapkan. Tidak mengena, tidak tepat. Ya. Karena kita tidak bisa berempati pada orang lain. Empati itu salah satu bentuk daripada meta dan karuna. Cinta kasih dan kasih sayang. Kalau kita punya meta, karuna, kita akan gampang sekali berempati. Ya, artinya kita itu gampang untuk bisa merasakan kesulitan orang lain, masalah orang lain, dan kemudian juga ikut bisa cari solusinya apa ya, kira-kira solusinya apa. Ya, justru itu ya dalam menghadapi yang namanya kehidupan ini sangat penting yang namanya berempati, terutama pada orang lain ya. Dan juga buat diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga perlu tahu ya, sebenarnya kita itu sedang bagaimana. Itu namanya berempati juga. Ya, kondisi kita sedang bagaimana? Sedang lemah, sedang tidak bersemangat, sedang tidak mempunyai niat apa-apa, sedang tidak ada harapan apa-apa. Kita perlu tahu juga sebenarnya sebelum kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu jadi tepat, ya sesuai dengan yang kita. Kalau kondisi kita sedang tidak enak, sedang banyak pikiran, ya ini apa yang harus saya kerjakan yang pas, ya supaya saya itu ya tidak malah menjadi masalah, tidak menjadi ruwet, ya mungkin harus istirahat dulu atau mungkin harus ya santai dulu lah, yang berat-berat disisihkan dulu, ya besok dikerjakan, ya itu sebagai salah satu cara daripada kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi yang namanya duka, ya hidup ini kan duka, ya harus berempati, ya berempati dengan ya kondisi penderitaan itu. Kalau kita mau berempati, nanti kita bisa menyelesaikan masalahnya itu. Ya, jadi
Apapun masalahnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya bisalah berempati, bisalah ya merasakan yang namanya kenyataan kehidupan ini. Suka dukanya itu seperti apa? Suka dukanya diri sendiri, suka dukanya orang lain, ya seperti apa? Ya. Kalau kita mau berempati seperti itu, rasanya kita akan bisa hidup apa ya? Bisa hidup yang nyaman kok, kepenak kok sebenarnya. Kalau kita mau berempati seperti itu. Ambil contoh, sekarang ini kan perekonomian sedang sulit. Banyak orang sedang di PHK. Ya. Orang susah cari kerjaan, pendapatan juga susah. Mbok yau berempati. Pakai saya istilah pakai basa Jawa. Mbok yau berempati. Jangan ugal-ugalan. Ya, ini nyenggol. Ugal-ugalannya apa Bante? Malah dipasangi pajak sak dhuwur-dhuwure. Aduh, di daerah itu ada yang naik 200%, 1000%. Apa ndak kaget rakyatnya? Kaget Bapak Ibu. Ya. Lalu yang joget-joget, waduh, senengnya bukan main. Lah yang susah itu menderita banyak sekali. Mbok yau berempati. Supaya ya tidak menjadi begitu. Sebenarnya kalau mau berempati itu tidak akan seperti itu. Karena ya udah banyak orang susah. Ya kita tidak usah pamer, tidak usah lalu menjadi wah hidupnya wah-wahan. Nah itu menjadikan kita menjadi tambah ya masalah. Ya jadi ya sekali berempati itu artinya bagaimana kita itu ya bisa merasakan orang lain. Ya. Mikirkanlah seperti orang lain. Seperti orang lain lagi susah, bahwa kita itu bisa menjaga diri, tidak aneh-aneh, tidak macam-macam. Kalau bisa kita bantu. Kalau bisa kita bantu. Kalau bisa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, bukan lalu kita menjadi ugal-ugalan, bukan. Tapi kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang bisa meringankan penderitaan orang lain. Itu tepat banget. Itu tepat sekali. Yang bisa meringankan kesulitan orang lain. Ya. Bagaimana Bante bisanya berempati? Punyailah kesabaran. Kalau kita sabar, kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa, istilah kata itu, ya mau menerima, mau melihat orang lain, ya dengan apa adanya, ya tidak hanya melihat dirinya sendiri saja, maunya diri sendiri, tapi juga maunya orang lain, ya kita juga mau tahu maunya orang lain, ya dengan kesabaran itu plus kerendahan hati, tidak usah sombong, tidak usah merasa hebat, tidak merasa merasakan bahwa ya dianya yang paling utama. Maka ya semua ya yang namanya kehidupan ini menjadi baik. Ya, kehidupan ini menjadi baik. Jadi ya Bapak Ibu dengan melatih penghormatan kita bisa punya kerendahan hati plus kesabaran akan membuat kita bisa berempati kepada kehidupan ini, pada penderitaan hidup, dan kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan orang lain. Kita bisa merasa nyaman, tolong menolong, bantu membantu, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Sehingga kita bisa hidup bersama-sama nyaman. Meskipun sulit, tapi masih bisa hidup bareng bersama-sama. Meskipun kita mengalami kesulitan macam-macam perekonomian dan macam-macam, tapi kita masih bisa hidup bersama, saling tolong, saling bantu, saling menghidupi satu sama lain. Itulah yang namanya berempati. Selamat merayakan Patijana.
Semoga Patidana ini memberikan berkah buat Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, karena dengan kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, ya, tadi sudah mendapat tuntunan sila, sudah mendengarkan dhamma, merasa happy, merasa bahagia, ya, semua pikiran-pikiran yang baik itu bisa diberikan kepada para leluhur. Semua pikiran-pikiran yang baik yang Bapak Ibu sekarang ada, punyai ini, bisa Bapak Ibu berikan kepada para leluhur. Semoga para leluhur kita, orang tua, kakek, nenek, mereka bisa ikut bahagia. Mereka semuanya bisa berbahagia di alam sana. Ya, semoga semua kebajikan bisa membahagiakan leluhur-leluhur kita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sekian, terima kasih.